Sudah hampir malam, sebaiknya Kak Bima pulang. Besok kita bertemu lagi ya. Aku berusaha jauh dari Bima. Baiklah, tapi Angga ke kota, kamu sendirian di rumah ini, Kay? Bima melihat ke sekitar. Aku bisa hubungi Kak Bima nanti kalau butuh bantuan, jawabku. Akhirnya Bima meninggalkan rumahku. Aku bernapas lega karena merasa risih dengan sikapnya. Aku melangkah menuju halaman belakang, ingin melihat kuburan Karami. Kak, aku berhasil membalaskan dendam kepada kades cabul itu. Dia mati dirajam dan diarak keliling desa. Satu lagi yang belum selesai. Aku janji akan menepati janjiku membalaskan mereka. Ucapku duduk di samping kuburan Karami. Hari semakin gelap. Hembusan angin menyentuh pipiku yang dihiasi butiran bening. Kenangan bersama Karami berlari di dekat kebun teh, menari-nari di kepalaku. Tawa canda kami menyusuri sore hari tanpa beban dan masalah. Hingga hari sial itu datang, membawa fitnah dari dua orang yang berselimutkan nafsu. Mereka menghancurkan kakakku. Jangan melawan. Aku menyeka air mata saat mendengar suara seorang laki-laki. Kualihkan pandangan ke arah suara. Aku melihat seorang gadis belia dibawa paksa oleh seorang laki-laki melintasi semak-semak belakang rumah. Aku langsung bersembunyi di balik pohon untuk melihat. Gadis itu berusaha memberontak. Mulutnya dibekap dengan tangan laki-laki yang membawanya. Ayo, ucap lelaki yang menyeret gadis itu. Gadis itu terus berusaha melepaskan diri dari laki-laki itu. Lelaki itu kesakitan setelah tangannya berhasil digigit oleh gadis belia itu. Tangannya dilepas dan gadis itu berlari menuju pintu belakang rumahku. Dia meminta tolong. Gadis itu memukul pintu belakang sambil meminta tolong. Namun lelaki itu berhasil mendekat dan mencoba menyeretnya lagi. Mau kemana kamu kelinci kecil? Kamu harus ikut denganku untuk menggantikan kakakmu. Ucap lelaki itu sambil menyeret gadis belia itu. Jangan! Suaranya tidak terdengar lagi. Mulut gadis itu langsung ditutup dengan sapu tangan yang dikeluarkan dari dalam saku celana laki-laki itu. Percuma gadis itu melawan. Dia kalah tenaga. Melihat gadis belia itu memberontak di saat diseret laki-laki itu, aku ingin menolongnya. Aku keluar dari balik pohon dan mendekati mereka. Ada apa ini, Bang? Tanyaku. Lelaki itu terkejut melihat kehadiranku. Gadis itu masih erat di dalam dekapannya. Bukan urusanmu, dia keponakanku. Jangan ikut campur. Matanya memprotekku. Aku tinggal di rumah ini. Pertunjukanmu membuat aku terganggu. Ucapku tidak mau kalah. Gadis belia itu didorongnya hingga menjauh darinya. Gadis itu tersungkur, lalu berusaha bangkit. Dia berdiri di depan pintu belakang rumahku dengan wajah tegang melihat. Setelah gadis itu dilepasnya, lelaki itu melangkah mendekatiku. Sambil melangkah, dia menyising lengan bajunya hingga tato di otot lengannya terlihat jelas. Jangan banyak bicara kamu. Ucap lelaki itu mencengkeram lengan kananku hingga tubuhku berdiri miring. Sakit, Bang, teriakku menyerangnya. Kamu jangan macam-macam kepadaku. Aku bisa aja mematahkan tubuhmu sekarang juga. Ancamnya sangat tegas di depan wajahku. Bau rokok di mulutnya membuat aku mual. Dia mau menunjukkan kalau dia laki-laki jagoan yang bisa seenak perutnya berbuat kasar pada wanita. Akan aku tunjukkan wanita tidak selalu lemah. Aku langsung meninju pipi laki-laki itu dengan tangan kiriku. Langkahku terlepas dari cengkeramannya. Brengsek. Lelaki itu mencoba membalas tinjuku. Sebelum tinjunya menyentuh wajahku, aku menghindar sedikit ke samping. Secepatnya aku layangkan kakiku ke kelaminnya. Dasar wanita gila. Lelaki itu memegang dengan kesakitan. Kamu mau jadi jagoan? Suaraku lantang dan mataku membulat. Lelaki itu berusaha mendekat lagi. Mimik wajahnya seperti seekor harimau ingin memangsa kelinci. Aku berusaha tenang saat dia hampir menggapaiku. Aku secepat kilat melayangkan jari tepat ke matanya. Aduh, sakit, teriaknya menggosok mata. Aku berdiri tenang melihat laki-laki itu kesakitan.
Saat itu juga gadis belia itu melangkah mendekati laki-laki itu. Dia juga ikut menendang kelamin laki-laki itu berulang kali, seperti sekuat tenaganya. Meskipun kekuatan kakinya tidak seberapa, namun bisa membuat lelaki itu kesakitan. Daerah terpenting di tubuh laki-laki itu adalah tempat paling cepat melumpuhkannya. Meskipun tenaganya berotot, tangannya berotot. Lelaki itu pun berteriak kesakitan. Mati saja kau, mati saja kau, kata gadis itu terus menendang lelaki itu tanpa ampun. Gadis itu terlihat punya amarah besar kepadanya. Lelaki itu berusaha melawan, matanya tidak bisa melihat karena perih. Itulah kesempatan yang digunakan gadis belia itu terus menendang dia. Ini pertunjukanku yang menarik di mata. Aku berdiri melihat cara gadis belia itu melayangkan kakinya ke kelamin laki-laki berotot yang menyeretnya barusan. Lelaki itu langsung tergeletak di tanah. Aku masih diam melihat dan menunggu apa yang akan dilakukan berikutnya oleh gadis belia ini. Tidak butuh waktu lama, di dekat kaki gadis itu berdiri, dia mengambil batu sebesar kepala bayi dan langsung menghantamkannya ke kepala laki-laki itu. Aku ingin menghentikannya, tapi percuma. Dia lebih cepat dari gerakanku. Aku tidak menyangka gadis belia seperti dia mampu melakukan ini. Ini betul-betul membuat aku terkejut. Mati aja kau, pergi sana ke neraka, ucap gadis itu terus memukul kepala laki-laki itu, meluapkan emosinya. Darah menyelimuti kepala laki-laki itu, bahkan wajahnya hampir tidak bisa dikenali. Percikan darah membasahi wajah dan baju gadis itu. Aku yakin dia punya dendam besar terhadap laki-laki itu. Cukup, cukup, aku menghentikannya. Lepas, aku mau dia mati, katanya berusaha tidak berhenti. Aku memegang tangannya sambil berkata, dia udah mati. Mendengar ucapanku, dia langsung terdiam mematung sesaat, lalu terpana melihat wajah laki-laki yang tergeletak di depannya. Dia sudah mati? Aku mengulangi ucapanku. Benarkah? Tanyanya terdengar gugup. Setelah itu gadis itu melihatku. Dia menghela napas panjang, berusaha seperti menenangkan diri meskipun terlihat sulit. Mungkin baru tersadar telah membunuh seseorang. Keren, ucapku mengacungkan jempol. Benarkah dia sudah mati, Mbak? Tanyanya lagi dan masih bernapas besar. Aku menganggukkan kepala menjawab. Wajahnya langsung pucat. Bibiku pasti akan membunuhku. Kamu bikin aku repot aja, ucapku sambil menarik tangan mayat laki-laki itu ke arah kuburan Karabi. Kamu mau berdiri sampai kapan? Tubuh lelaki ini sangat berat, sambungku terus berusaha menarik. Aku bantu Mbak, ucapnya. Lalu kami sama-sama menarik mayat itu. Berat sekali, ucapku mengeluarkan banyak tenaga. Sampai di dekat kuburan Karabi, atau tepatnya di samping lubang 5 mayat anak buah Pak Gempor yang kami kubur bertumpukan, aku dan gadis itu langsung menggali lubang. Dalam bekerja, kami tidak saling bicara dan terus menggali lubang secepat mungkin sebelum ada yang melihat. Keringat bercucuran membasahi badan. Meskipun malam dan cuaca dingin, tenaga yang kami keluarkan menggali lubang membuat seperti telah melakukan fitness. Cukup, lubang ini udah bisa muat tubuhnya, ucapku lalu gadis itu berhenti menggali. Ayo, kita kubur, titahku. Kami langsung melempar mayat laki-laki itu ke lubang dan langsung menimbunnya. Merasa takut ketahuan dilihat orang membuat kami tidak berhenti bekerja. Gadis itu juga fokus agar pekerjaan ini selesai. Rambut panjang dan dikepang dua. Sekilas aku lihat dia mirip dengan Lasri. Setelah kami mengubur mayat itu, kami langsung masuk ke rumah. Pintu belakang langsung aku kunci, lalu membersihkan tangan dan kaki dari tanah. Lalu lampu kumatikan. Kamu menuju kamar. Ganti bajumu, baju kotormu masukkan ke kantong ini. Aku menyodorkan kantong dan baju gaul serta celana jeans selutut milikku ke gadis itu. Terima kasih Mbak, ucapnya langsung menerima. Aku duduk di tepi ranjang melihatnya ganti baju. Celana aku sedikit kebesaran dipakainya. Ini,
Aku memberikan ikat pinggang. Terima kasih mbak, ucapnya lagi. Aku tersenyum membalas. Namamu siapa? Tanyaku. Ningrum, kakakku sering panggil aku Rum saja, jawabnya sambil memasang ikat pinggang. Lelaki itu siapa, Rum? Dia pamanku. Aku terdiam. Dia punya amarah yang besar terhadap pamannya sendiri. Lelaki itu tidak bohong mengatakan Ningrum keponakannya tadi sebelum dia mati. Apa yang dilakukannya hingga kamu ingin membunuhnya? Ningrum mendekat dan duduk di sampingku. Dia menatap ke lantai dengan raut wajah sedih. Dia menjual kakakku, jawabnya meneteskan air mata. Di mana kakakmu sekarang? Tidak tahu. Ningrum menyeka air matanya. Tapi kamu hebat, bajingan itu udah mati sekarang, ucapku santai. Ningrum tersenyum meskipun matanya mengeluarkan butiran bening. Melirikku. Kamu gadis terkeren yang pernah aku lihat, sambungku. Dia tertawa kecil. Terima kasih menolongku, Mbak, ucapnya. Malam ini aku punya teman di rumah ini. Kak Angga pasti terkejut melihat Ningrum. Setelah Ayu, Yani dan Lasri dibawa ke kota, sekarang ada penggantinya. Tok tok tok. Aku dan Ningrum terkejut mendengar suara orang mengetok pintu depan. Sudah larut malam, siapa yang datang? Tok tok tok. Suara ketokan terdengar lagi. Aku bangkit dari dudukku dan ingin melangkah ke pintu melihat siapa yang datang. Sembunyi di lemari. Aku mau lihat siapa yang datang. Ditahku ke Ningrum. Iya mbak, jawab Ningrum, lalu segera masuk ke lemari pakaian. Setelah memastikan Ningrum bersembunyi di lemari, aku melangkah ke pintu utama. Sampai di dekat pintu, aku mengintip di balik kaca jendela. Bu Jumi, gumamku sendiri melihat dia berdiri di depan pintu. Ada dua orang laki-laki di belakangnya. Aku tahu itu anak buahnya. Mau apa Bu Jumi malam-malam datang ke sini? Dia juga membawa anak buahnya. Mudah-mudahan tidak ada hubungannya dengan Ningrum. Lelaki yang dibunuh Ningrum jelas bukan anak buahnya Bu Jumi. Pintu aku buka. Tante, sapa aku ke Bu Jumi. Maaf malam-malam begini mengganggumu, Kay. Angga udah balik lagi dari kota? Tanya Bu Jumi. Ternyata dia mencari ke Angga. Dasar tak tahu kirang. Belum tante, ada apa ya? Sebentar, ucap Bu Jumi lalu memalingkan wajah ke belakang. Boleh itu masuk? Kita Bu Jumi ke anak buahnya. Oke, ini aku bawakan sedikit untuk mengisi perut, kata Bu Jumi kepadaku. Kalian harus jaga kesehatan, sambung Bu Jumi. Oh, terima kasih tante, ucapku. Dua orang anak buah Bu Jumi membawa sekarung kecil beras, 1 dus mie instan, telur, dan kebutuhan pokok lainnya. Semuanya diletakkan di atas meja. Kamu sendirian, Angga belum balik dari kota. Kalau butuh sesuatu jangan sungkan hubungi Bima atau aku, Kay. Bu Jumi menatap balik kepadaku. Aku beruntung bisa mengenal Bu Jumi di desa ini. Angga juga bilang masalah pinjaman mobil. Terima kasih sekali lagi Tante Jumi. Bu Jumi seperti tersanjung dengan ucapanku. Oh ya, Kay, kamu malam ini sendirian? Kenapa berkeringat? Sedingin ini, keringat menggali lubang untuk mayat Paman Ningrum belum juga kering. Tenagaku terkuras banyak. Menyeret tubuh mayat saja sudah keberatan. Paman Ningrum bertubuh besar dan tinggi. Oh, aku kurang enak badan, Tante. Alasanku. Kamu terlihat seperti mengeluarkan tenaga banyak. Kamu istirahat aja, aku balik dulu. Kalau Angga udah balik, tolong kabari ya, Kay. Iya, Tante. Jawabku tersenyum terpaksa. Setelah aku pastikan Bu Jumi dan anak buahnya meninggalkan rumahku, aku menutup pintu dan menguncinya. Lumayan, kebetulan aku juga lapar. Gumamku melihat ke meja. Aku melangkah ke kamar. Rom, ayo keluar. Ucapku di depan pintu lemari. Pintu lemari dibuka. Ningrum langsung keluar. Sudah aman, Mbak? Tanya Ningrum, keringatnya juga belum kering. Sudah, ayo bantu aku masak mie.
Kamu lapar kan? Lapar sekali, Mbak, jawab Ningrum cengar-cengir. Kami masuk ke dapur. Mie dan telur yang barusan dibawa Bu Juni langsung aku masak. Kebetulan stok bahan makanan juga habis.